Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya, persiapkan peralatannya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cynthia. Cynthia kenapa tidak hadir? Ya, jawab kesehatan ya. Siapa dia perempuan? Kansa. Oke ya. Siapa lagi tadi? Hafiza. Kansa dengan Hafiza apa kabarnya? Enggak tahu. Yang laki-laki hadir semua? Ya, berarti anak Ustaz hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Oke, duduknya tertib dari Ada berdoa. Bismillah. pelajari akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, harus fokus, harus konsentrasi. Selain kita membuat kertas, kita juga harus menjaga nanti kita juga akan mempelajari tentang kegiatan apa saja yang ada dalam proses pembuatan kertas. Perhatikan, yang pertama kita akan mempelajari tentang tahapan atau proses yang ada dalam kegiatan produksi barang. Contohnya kertas. Ada apa saja sih di dalam produksi kertas itu? Siapa saja yang terlibat dalam produksi kertas? Apakah ada petani di situ? Apakah ada sopir di situ? Nah, nanti kita lihat ada pekerjaan apa saja di sana. Kemudian jenis pekerjaan nanti sudah tahu. Nanti kita juga akan mempelajari kegiatan ekonomi apa saja yang ada di dalam tahapan produksi itu. Itu dari sekian banyak pekerjaan ini masuk apa? Apakah dia masuk produksi, apakah masuk distribusi, atau masuk produksi? Nah, terakhir kita juga akan mempelajari tentang dampak lingkungan yang terjadi dari proses pekerjaan, contohnya dalam pembuatan kertas tadi. Nah, contohnya tadi apa? Apakah pembuatan kertas ini merusak alam? Apakah pembuatan kertas ini mengganggu habitat hewan yang ada di hutan? Nah, nanti kita lihat. Nah, itu skema pembuatan kertas. Yang pertama, tahapannya pertama ini. Pertama kairnya dulu. Sebelum itu tentunya ada tahapan produksi dulu. Apa tahapan sebelum itu? Penebangan pohon. Kemudian pohonnya itu dibawa ke pabrik. Dibawa ke pabrik, ternyata pohon itu langsung dipotong kecil-kecil. Kemudian masuk ke dalam mesin. Kemudian potongan kayu tersebut dicampur bahan kimia sehingga menjadi pulp, ya, jadi proses menghasilkan beras. Dari proses tadi ada proses apa saja? Produksi kertas. Ada produksi kertas. Yang kedua produksi beras. Ada siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Kegiatan ekonomi apa saja yang terjadi pada proses tersebut? Tadi ada kegiatan apa aja? Ada 3 kegiatan ekonomi apa saja itu?
produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang selanjutnya, dari mana bahan bakunya diperoleh? Kalau kertas dari mana bahan bakunya tadi? Dari pohon yang berada di hutan. Kemudian apa yang akan terjadi jika proses ini berlangsung terus-menerus? Iya, kertasnya jadi tambah banyak, tapi pohonnya semakin berbuah. Kalau seandainya tidak ditanam kembali. Baik, anak-anak sekarang silakan duduk berhadapan per kelompok. Kita langsung bagi kelompoknya ya. Ini berempat. Ini berempat. Yang ini berempat. Silakan ada berhadapan. Ini saya bagikan ada KPD-nya. Silakan dipegang dulu. Tuliskan kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Di belakangnya, perhatikan. Nah, di belakangnya, setelah menyelesaikan yang tadi, di sini ada beberapa pekerjaan yang di dalam kotak. Ada nelayan, ada pemetik teh, dan segala macamnya. Itu silakan dikelompokkan sesuai kegiatan ekonomi apa yang dikerjakannya. Kalau dia produksi, tulis di sini produksi misalnya. Nelayan, tulis di sini nelayan. Kalau dia distribusi, nelayannya tulis di sini. Begitu juga yang konsumsi. Ya. Dokter, ada barang nggak yang biasa? Ada. Dokter ada yang masih barang? Nggak ada. Ya. Oh, apa lagi biasa? Katanya petani, ada barang nih. Apa biasa? Barang. Dokter, apa yang masih barang? Ada nggak barang? Jeruk. Petani jeruk itu biasa atau masukan biasa atau masukan biasa? Ada barang yang biasanya ada. Kalau barang yang biasanya tidak ada, nggak bisa dilihat. Ya. Contohnya apa? Dulu misalnya. Dulu ada nggak barang yang biasa? Ya. Ini kan ada pekerjaan. Kalau pekerjaan belum ada di sini. Apa ini nak? Berdasarkan kata di atas, tentukanlah macam-macam pekerjaan yang terlibat di dalam proses pengolahan kayu tersebut. Kemudian tentukanlah kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Pekerjaan 1. Menanam pohon, kegiatan produksi. 2. Menebang pohon, kegiatan produksi. 3. Pengantar kayu, kegiatan distribusi. 4. Pengrajin kayu, kegiatan produksi. Lengkap bagan proses produksi beras tersebut. Pertama sawah dibajak, kemudian sawah ditanam padi, kemudian padi dipanen. Secara terus menerus. Hutan menjadi gundul, habitat hewan menjadi banjir di mana-mana terganggu. Hutan jadi gundul, terus Habitat hewan terganggu. habitat hewan terganggu, Banjir di mana-mana. banjir di mana-mana, longsor, bagus. Bisa ya?
Kalau pohon ditebang secara tidak terkendali, yang terjadi adalah pertama habitat hewan akan terganggu, akan hilang malahan. Yang selanjutnya akan terjadi bencana alam. Alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan baik. Ustaz apresiasi sudah sangat bagus sekali dalam bekerja sama. Kelompoknya Anissa dan kelompok yang lain juga bagus Ustaz lihat. Nah, untuk kelompok Anissa kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Anissa. Kelompoknya Anissa silakan duduk. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu produksi? Kembalinya produksi. Produksi adalah siapa yang bisa bantu? Menghasilkan barang. Kegiatan menghasilkan barang bagus. Kalau yang kedua distribusi. Iya, kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi. Siapa bisa? Kegiatan memakai atau menghabiskan barang. Ada beberapa langkah supaya contohnya hutan tidak rusak. Siapa yang bisa menyebutkan upaya untuk menjaga kelestarian hutan? Coba Adi. Melakukan reboisasi. Bagus. Siapa yang tahu apa itu reboisasi? Bisa. Penghijauan kembali. Sendirian ya. Harus jujur. Sudah. Nah, ya. Itu penting. Dia gambar itu aja. Kalau menangkap ikan itu produksi, distribusi atau konsumsi? Produksi. Kalau pelelangan ikan? Pelelangan ikan itu apa? Pelelangan ikan itu distribusi. Nah, berarti jawabannya sudah distribusi dan salah itu. Terus yang angkat ikannya dari tempat pelelangan ikan ke pasar? Distribusi juga. Terus pedagang ikan? Distribusi juga. Yang ibu yang beli ikan di pasar? Konsumsi. Ibu yang masak terus yang dimakan ikannya itu apa? Konsumsi. Bagus. Yang dapat 100 lagi? Alia. Ini yang kita pelajari hari ini adalah produksi, distribusi dan konsumsi dan upaya menjaga keseimbangan alam. Nah ini apa yang pertama? Reboisasi. Yang kedua? Sekedar itu ada kayak tangga-tangga. Iya enggak? Di gunung ada kayak tangga-tangga sawah. Nah itu sekedar. Kemudian sistem tebang pilih. Ya dipilih mana yang udah tua itu yang ditebang. Penegakan hukum dan pengawasan patroli oleh komisi hutan. Dari pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya hari ini? Yang udah tuntas, silakan dipelajari lagi karena waktu PTN waktu pas kita sebentar lagi bulan depan ya, bulan depan sudah ujian lagi kita nih. Iya bulan depan. Silakan dipelajari lagi kegiatan ekonominya dan tema 5-nya lagi. Kemudian yang belum dibaca-baca lagi subtema 3 PD 1. Baik.